Kita masih mengulas seputar angka. Dalam dua video sebelumnya, saya telah mencoba mengulas angka dalam kaitannya dengan sudut pandang teologi samawi dan juga peran yang ia mainkan dalam mengubah wajah dunia pasca keruntuhan tembok Berlin tahun 1988. Sebagaimana telah saya janjikan, kali ini saya mencoba mengulas angka dalam kaitannya dengan maraknya fenomena objektivitas di tengah masyarakat. Objektif memiliki pengertian apa adanya, netral, tidak melibatkan hal-hal yang sifatnya personal seperti opini maupun rasa. Penilaian yang objektif hanya fokus pada wujud objek itu sendiri, pada fenomena yang tampak atau terukur dari objek itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan apa yang dinamakan oleh subjektif. Penilaian yang subjektif adalah penilaian yang berbasis pada cita rasa, pada kadar pengetahuan, berdasarkan pada kondisi psikologis maupun latar belakang kultural sang pengamat. Pengamatan yang subjektif dilakukan oleh sang pengamat dengan melibatkan nilai maupun ideologi yang ia anut. Dengan demikian, pengamatan yang subjektif lebih cenderung fokus pada hal yang sifatnya intrinsik ketika mengakses suatu fenomena. Ada sejumlah perbedaan mendasar dari kedua pengamatan ini. Pengamatan yang objektif cenderung menghasilkan pola yang seragam karena hanya fokus pada tampilan eksternal, pada wujud eksternal atau keterukuran objek yang tengah dikaji. Pengamatan yang objektif menciptakan kesimpulan yang sama ketika dilempar di tengah publik. Sementara pengamatan yang subjektif akan menghasilkan variasi di tengah masyarakat karena tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, latar belakang psikologis yang berbeda, latar belakang pendidikan maupun kapasitas kognitif dan mental yang berbeda-beda. Perbedaan lainnya adalah pandangan objektif fokus pada situasi eksternal objek itu sendiri, hanya fokus pada hal yang sifatnya indrawi maupun terukur dari objek yang tengah dikaji. Sementara pengamatan yang subjektif fokus pada hal intrinsik, pada apa saja kausalitas pembentuk wujud itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan meritokratik tidak berguna ketika dilibatkan dalam pengamatan yang sifatnya objektif. Hanya saja, tidak bisa kita mungkiri bahwa pengamatan yang objektif marak di tengah masyarakat dewasa ini karena memang pendekatannya mudah, karena tidak peduli nilai atau moralitas atau kadar emosi maupun kapasitas kognitif sang pengamat. Pengamatan yang objektif cenderung demokratis. Tapi sayangnya pendekatan objektif tersebut disalahgunakan karena digunakan untuk mengakses hal-hal yang sifatnya sangat utama, seperti menakar kebenaran misalnya, baik entah itu kebenaran menggunakan K kecil maupun menggunakan K besar. Mengingat penilaian objektif hanya fokus pada tampilan luar, maka penilaian objektif sebenarnya gagal ketika dilibatkan dalam menakar kebenaran ataupun mengakses realita itu sendiri. Apa yang membuat penilaian objektif ini tampil sebagai pemenang saat ini dan lazim digunakan oleh masyarakat kebanyakan? Karena salah satunya ada banyak orang yang beranggapan bahwa penilaian objektiflah yang paling masuk akal.
Ilmuwan ateis seperti Richard Dawkins misalnya mendapat tempat dan mengkampanyekan pendekatan yang objektif ketika menakar realita. Padahal realita atau kebenaran yang sejati, apapun wujudnya, apapun itu, tidak mungkin diakses hanya menggunakan sebatas apa yang tampak atau apa yang terukur maupun terindrawi. Ada beberapa pendekatan dalam menakar kebenaran atau realita. Dalam sudut pandang teologis misalnya, keberadaan indera pada manusia menunjukkan bahwa Tuhan tidak memiliki indera. Karena jika Tuhan bisa diakses oleh indera, maka Tuhan sifatnya indrawi. Dan ini bertentangan dengan karakteristik ketuhanan seperti omnipresent maupun omnipotence itu sendiri. Ini telah kita bahas pada video yang pertama. Perbedaan atau maksudnya karakteristik kebenaran atau realita sendiri ini seperti membenturkan hal yang sifatnya real maupun gaib atau tidak kasat mata. Pada dasarnya, apa yang sebenarnya nyata sesungguhnya adalah gaib, dan apa yang sesungguhnya gaib pada dasarnya adalah nyata. Pendapat ini mendapatkan dukungan dari seorang ilmuwan Amerika yang bernama David Bohm. Melalui konsepsinya yang dikenal sebagai implicate dan explicit order, David Bohm, ilmuwan kebangsaan Amerika, berpendapat bahwa apa yang tampak sesungguhnya sangat dikendalikan oleh apa yang tidak tampak, dan apa yang tidak tampak sejatinya adalah pengendali utama dari apa yang nampak itu sendiri. Explicit order dan implicate order marak di akhir tahun 80-an. Sayangnya, ia tumbuh dan berkembang pada saat tembok Berlin hendak runtuh. Dan pasca keruntuhan tembok Berlin, pendapat David Bohm hanya dikenal di kalangan peneliti fisika kuantum. Dan tidak bisa dipungkiri, keruntuhan tembok Berlin juga menjadi pertanda keruntuhan atau tidak populernya pandangan David Bohm ini. Dan setelah itu, manusia sangat dikendalikan oleh hal yang sifatnya inherent dalam diri manusia, dan itu adalah angka atau kuantifikasi. Terdapat kecenderungan untuk menganggap bahwa kebenaran terwakili oleh kuantitas yang lebih besar. Semakin besar angka mengikuti suatu fenomena, maka fenomena itu adalah benar adanya. Kita memang bebas dari pemimpin yang tiran, tapi kemenangan kapitalisme dengan menggunakan angka sebagai senjatanya justru menciptakan tiran-tiran dalam wujud yang sifatnya kolektif. Ada tirani kolektif di sini, dan itu dilahirkan oleh angka. Bagi masyarakat modern yang mengidap penyakit tirani kolektif, sesuatu itu bernilai benar jika didukung oleh banyak orang. Tirani kolektif ini tidak memiliki ideologi, tidak memiliki nilai, tidak memiliki panduan. Bagi mereka,
kebenaran sangat ditentukan oleh angka yang mengikuti fenomena tersebut. Angka di tengah tiran yang kolektif ini sanggup mengubah seseorang dalam hitungan detik hanya karena angka yang mengikuti orang tersebut. Memang kapitalisme menang sebagai pemenang, dan tampil sebagai pemenang pasca keruntuhan tembok Berlin. Tapi uniknya, kapitalisme justru menciptakan komunis gaya baru, para penganut komunisme gaya baru yang cukup puas menghakimi yang lain hanya bermodalkan angka dan bukan ideologi ataupun nilai. Apa yang paling mengerikan adalah angka belakangan ini dilibatkan dalam hal yang sifatnya jauh lebih dalam di tengah masyarakat. Hal tersebut adalah politik atau kekuasaan. Angka menjadi dasar orang untuk berkuasa, dasar orang untuk memiliki legitimasi, dan dasar menjadi senjata, menjadi sekutu seorang tiran untuk melanggengkan kekuasaannya. Bagaimana kira-kira manuver angka di tengah dunia politik, dan apa saja kemungkinan kerusakan yang bakalan dia ciptakan di tengah perpolitikan? Simak di video berikutnya.